warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di akun YouTube #Dipta. Oke, di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Nela Hadlijana dan Silvina Putri Kasari. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait manajemen keuangan syariah yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. Nah, gimana sih penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah? Berikut pemaparan materi dari kami. Materi yang akan kami paparkan itu ada 8 poin. Yang pertama, pengertian etika bisnis Islam. 2. Prinsip etika bisnis Islam. 3. Aktivitas keuangan berlandaskan etika bisnis Islam. 4. Lembaga pendukung perbankan syariah. 5. Penerapan prinsip etika bisnis Islam. 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan. 7. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam. Dan yang terakhir, tindakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian etika bisnis Islam. Menurut Chrysides dan Kahler, etika bisnis adalah etika yang diaplikasikan pada kegiatan bisnis. Sedangkan menurut Jones dan Polis, etika bisnis dapat diartikan sebagai aturan tingkah laku dalam pengambilan keputusan bisnis dan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dari kegiatan bisnis. Kemudian kami mengartikan etika bisnis Islam adalah aturan atau tingkah laku dalam pengambilan keputusan bisnis dalam rangka mengatur laba yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku. Etika bisnis Islam yang utama adalah kejujuran, kebenaran, pemenuhan hak, dan bertingkah laku baik. Bisnis Islam yang pertama yaitu akidah. Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Kemudian sidik. Sifat sidik mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah. Fatonah. Sifat fatonah ini mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah. Amanah atau jujur. Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis. Tablik. Kemampuan berkomunikasi dalam kata. Tablik menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. Selanjutnya, tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti produk dan jasa yang dijual haram, gharar, atau salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena adanya akadnya dan transaksi yang dilakukan belum jelas. Ada 3 keuangan yang harus berlandaskan etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu aktivitas pengolahan dana. Yang kedua yaitu aktivitas pengolahan aktiva. Yang ketiga yaitu aktivitas penggunaan dana. Ada 6 lembaga-lembaga pendukung perbankan syariah di tingkat internasional. Yang pertama yaitu AAOIVI. Yang kedua yaitu IBD. Yang ketiga yaitu IVSB. Yang keempat yaitu IIRA, yang kelima yaitu LMC, yang keenam yaitu IICRCA. Adapun lembaga kedua yang tidak kalah penting dalam mendukung penerapan prinsip etika bisnis Islam yaitu IBD. Selain lembaga di tingkat internasional, ada pula lembaga tingkat nasional yang mendukung lembaga keuangan syariah yaitu DSN. Yaitu pengawasan DPS atau Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, transaksi mudharabah. Meliputi meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan investasi mudharabah. Kemudian menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Lalu, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah. Lalu, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Transaksi musyarakah. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan investasi musyarakah. 2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah.
Lalu memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah. Lalu memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Selanjutnya memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Lalu terakhir memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. 3. Transaksi murabahah. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah. Apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kwitansi pembelian yang dapat dipertanggungjawabkan. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau suatu aset kepada bank. Untuk melakukan kegiatan operasi sesuai prinsip etika bisnis Islam. Yang kedua yaitu komitmen untuk memberikan imbal balik sesuai prinsip etika bisnis Islam. Yang ketiga yaitu komitmen untuk terlibat dalam aktivitas investasi yang sesuai prinsip etika bisnis Islam. Yang keempat yaitu komitmen untuk terlibat dalam aktivitas pendapatan yang sesuai prinsip etika bisnis Islam. Yang kelima yaitu komitmen untuk memenuhi hubungan kontraktual dengan para pemangku kepentingan melakukan pernyataan kontrak. Yang ketujuh yaitu pernyataan operasi terhadap para pihak pemangku kepentingan. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam. Tidak adanya pengadilan syariah di negara penduduk. Kekurangan paham mengenai istilah penting dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam tidak memperbolehkan perdagangan produk non-halal. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan semua pihak dalam transaksi perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menjelaskan fungsi secara optimal sebab adanya konflik kepentingan. Masih rendahnya pengungkapan etis terutama pernyataan visi dan misi. Kepatuhan industri perbankan syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam. Yang kedelapan yaitu tindakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam. Meluruskan niat, yaitu bahwa niat menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah adalah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Kemudian memperluas jaringan kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak lain yang memiliki minat dalam meningkatkan penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah. Kemudian meningkatkan alokasi anggaran pelatihan etika bisnis Islam bagi para pegawai bank syariah. Kemudian memperbaiki standar operasional prosedur untuk meminimalisir pelanggaran prinsip etika bisnis Islam dalam organisasi bank syariah. Kemudian meningkatkan efektivitas pengendalian internal perbankan syariah termasuk di dalamnya melakukan mekanisme audit syariah yang mengukur kepatuhan bank syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam. Kemudian mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan baru guna mengatasi permasalahan persaingan harga, tingkat pelayanan, dan distribusi agar sesuai prinsip etika bisnis Islam. Kemudian meningkatkan efektivitas pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan auditor dari Kantor Akuntansi Publik yang melakukan jasa audit internal. Meningkatkan efektivitas pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan auditor dari Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit eksternal.
melakukan sosialisasi di berbagai forum dan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan etika bisnis Islam. Baik teman-teman semuanya, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 4 terkait penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah. Semoga dapat menambah ilmu kita dan pengetahuan kita terhadap dunia perbankan syariah, khususnya di etika bisnis Islam. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi dari apa yang telah kami paparkan, bisa banget ya, bisa disampaikan di forum diskusi di kelas. Sekian dari kami, jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.